Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat paduan yang benar-benar ngebantu banget. Dan kalau untuk keperluan 3D dan rendering dan segala macam, 4070 laptop GPU juga masih sangat-sangat capable untuk kalian melakukannya, misal untuk revisi beberapa rendering. Halo semua, di sini balik lagi sama gue Sony yang review laptop. Jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat ada di depan gue, Lenovo tuh kembali meneruskan seri laptop yang menjadi mungkin bisa dibilang favoritnya banyak banget orang ya. Dan mayoritas juga teman-teman gue pribadi juga kebanyakan pakai seri Legion. Seri ini tuh yang versi slim ya, yang di sini yang gue ada di bisa kalian lihat sekarang, yang ada di tangan gue sekarang ini. Ini yang versi tahun 2023. Jadi di atas kertas Slim 5 itu menggunakan spesifikasi gaming laptop yang bisa dibilang udah umum di pasaran, atau konfigurasinya itu adalah sesuatu yang sebenarnya umum di pasaran, dan selalu menjadi hal unik buat gue adalah konsistensi dari seri Legion yang bikin gue selalu tarik untuk mereviewnya dari zaman dulu. Dan di sini kita juga memegang seri yang paling atasnya, yaitu dengan Intel i7 13700H, terus juga udah mendapatkan 32GB DDR5, terus udah jalan di 5600 MHz dengan 1TB PCIe di Gen 4. Dan ini yang menurut gue jadi selling point menarik banget adalah karena display ukurannya ini adalah 16 inci. Jadi rasionya itu menggunakan 16:10 di 1600p. Yang mungkin jadi isu buat beberapa orang, tapi buat gue pribadi 16:10 adalah hal yang paling ideal untuk gaming, maupun yang paling utamanya adalah untuk produktivitasnya kita. Dan refresh rate-nya juga udah menerapkan 240Hz. Nah ini yang menurut gue bikin benar-benar positioningnya sangat-sangat menarik. 16:10 yang untuk productivity, tapi mendapatkan refresh rate yang sangat-sangat tinggi di 240Hz dan juga 100% sRGB. Nah, untuk brightness sendiri kita mendapatkan peak brightness di 500 nits. Ini udah sangat-sangat cukup dengan HDR400 yang menurut gue lagi-lagi HDR400 sebenarnya nggak mencerminkan capability HDR untuk kita bisa melihat dengan langsung kemampuan HDR itu sebenarnya seperti apa. Tapi kalian bisa menggunakannya untuk mendapatkan warna atau jumlah warna yang jauh lebih tinggi. Ya, ini bisa dibilang HDR-HDR-an, tapi display ini dipadukan dengan laptop GPU RTX 4070. Nah, ini menurut gue sangat-sangat capable untuk kalian bisa memainkan game-game yang terbaru dengan resolusi native di 1600p. Ini menurut gue karena adanya teknologi frame generations yang bisa menciptakan ya frame baru atau frame yang bikinan supaya kita bisa mendapatkan frame yang lebih tinggi dan merasakan lebih smooth, dan ditambah juga dengan reflex miliknya Nvidia yang bisa menurunkan latency-nya. Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat penting dengan memadukan dengan RTX 4070-nya. Nah, jadi kalau secara body, si Legion ini masih menggunakan design language yang sama dari yang beberapa tahun ke belakang. Jadi bisa dibilang kalau perbedaan dua tipe ini cuma ada di versi ini tuh di masalah warnanya doang atau di finishingnya. Dan nggak kelihatan jadinya suatu laptop yang benar-benar flamboyan, yang desainnya terlalu gamery lah misalnya. Sama halnya kayak otomotif yang apa-apa itu sekarang bisa dibilang serba lancip, dan ini mereka masih tetap sama sebenarnya desain language-nya dan nggak berubah-berubah, dan tetap kelihatan buat gue adalah sesuatu bentuk desain yang masih classy. Jadi untuk hinge laptopnya ini masih sama dari dulu. Ini benar-benar satisfying banget, feel-nya benar-benar memuaskan, dan bahkan buat gue yang fidgety banget orangnya, ini gue benar-benar nyaman banget menggunakannya. Bahkan buat gue ini sering gue jadi mainan sama gue nge-review. Dan hinge-nya juga udah 180 derajat. Jadi ini gue sampai sekarang nggak tahu kenapa fungsinya 180 derajat itu pentingnya dari mana. Tapi buat kalian yang memang melihat ini sebagai suatu nilai jual yang penting, ini udah 180 derajat. Terus buat gue sekarang juga masih nggak tahu alasan utamanya. Kalau kalian ada yang paham, ya tolong tulis di kolom komen biar gue paham juga. Karena mayoritas orang bilang kalau misalnya ini kepukul masih aman dan nggak ngerusak hinge-nya atau nggak patah display-nya. Tapi ada satu hal yang minus buat gue, ini adalah mungkin di bagian trackpad-nya. Jadi kalau di bagian trackpad-nya kalian bisa lihat ukurannya memang besar sesuai dengan apa yang gue harapkan untuk suatu laptop seperti ini, di mana ukuran itu lebih lebar daripada spacebar-nya. Cuman yang buat gue temukan adalah isunya itu cuman di palm rejection-nya. Untuk keyboard-nya sendiri juga gue nggak menemukan isu sama sekali. Jadi semuanya itu kerasa nyaman, cuman pada saat kalian menaruh sisi tangan kalian di sebelah kirinya, palm itu kalian suka kebaca dengan mouse movement. Itu yang buat gue nilai minusnya doang dari seluruh laptopnya yang gue temukan di sini. Secara desain sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi ini sebenarnya bisa di fix oleh Lenovo melalui software atau bisa di firmware upgrade supaya palm rejection-nya itu jauh lebih baik, supaya apapun yang kita taruh di sebelah sini itu jadinya nggak terlalu mukul atau nggak kebaca sebagai jari. Dan itu menurut gue cukup annoying ya. Dan ini sebenarnya bisa di-solve oleh Lenovo dengan software update atau firmware update. Nah, untuk kalian yang nanyakan RGB, ya bisa diatur di software ya. Tentu aja itu
sekarang mungkin gue nggak tahu ya, untuk di laptop seperti ini kayaknya hal tersebut nggak terlalu penting buat kita perlu adanya RGB, karena ya udah jadi suatu fitur yang memang sudah ada di semua laptop, dimana kita bisa mengatur RGB, lokasinya dan sebagainya macam. Ya buat kalian kalau itu sebagai suatu nilai jual penting atau jual lebih, ya di sini bisa. Dan juga Lenovo ini bisa digunakannya melalui Vantage, punyanya mereka, Lenovo Vantage, yang bisa kalian monitoring suhu CPU, GPU, dan juga untuk ngatur RGB-nya kalian dan thermal threshold-nya kalian, CPU-nya mau digunakan untuk keperluan apa, misalnya untuk productivity atau misalnya untuk low power doang, kalau kalian menggunakannya untuk mengincar battery power yang lebih lama. Nah, paling sebelum masuk ke pure performance benchmark, gue bisa sentuh sedikit tentang battery life yang menurut gue untuk display 16 inci ini masih sangat-sangat baik banget, dimana gue masih bisa mendapatkan sampai 5 jam lebih dengan pemakaian hanya misalnya gue buka Google Docs, terus Miro, terus juga gue pakai untuk nonton. Ini masih benar-benar aman. Jadi kalau kalian mulai timeline editing seperti kayak After Effects, terus ada Premiere Pro, ini nggak ngerender ya, benar-benar cuma timeline editing doang. Atau misalnya kalian color correction menggunakan DaVinci, kalian masih bisa dapetin sekitar 4 jam battery life dengan brightness beberapa, terutama untuk kayak di DaVinci kalau kalian warna, nits-nya itu kalian tinggiin atau brightness kalian tinggiin, itu masih aman, bisa 4 jaman. Jadi menurut gue sangat-sangat baik untuk battery life-nya. Nah, baru sekarang kita masuk ke benchmark. Nah, untuk hasil ini sebenarnya untuk CPU kita bisa lihat kalau performanya memang nggak di-push sejauh yang bisa dilakukan oleh 13700H-nya. Tapi perlu diingat alasan utamanya adalah karena ini juga versi yang slim dan juga untuk suara fan-nya nggak separah suara pada umumnya, yang dimana pitch-nya itu nggak terlalu tinggi dan memang bisa dibilang menurut gue nggak annoying suara fan-nya. Dari suhu juga sebenarnya masih konsisten terjaga dengan suara yang nggak terlalu bising, tapi kita bisa ekspektasikan hal tersebut juga dalam konteks yang full load. Tapi performa seperti ini adalah hal yang bisa kita ekspektasikan dari suatu CPU di level seperti ini, seperti yang kalian bisa lihat juga sepanjang ini untuk di benchmarknya. Nah, untuk keperluan gaming, seperti yang bisa kalian lihat kalau performanya gue menggunakan di resolusi 1200p yang menurut gue masih sangat-sangat ideal dan memanfaatkan display monitor yang ideal banget karena kita masih bisa mendapatkan di atas 60 fps seperti yang kalian lihat di sini, dan semua game-game yang kita tes, bahkan untuk game terberat kita dalam bentuk Cyberpunk, kita masih mendapatkan performa yang sangat-sangat tinggi dan kita masih bisa main di native resolution dengan DLSS 3 di 1200p. Kalian bisa menggunakan ray tracing bahkan dengan gameplay yang masih sangat-sangat nyaman. Nah, di semua game nggak ada hiccup sama sekali dan semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar dengan frame time yang stabil. Ujung-ujungnya balik lagi ke displaynya yang sangat-sangat baik yang bikin gaming di laptop ini kerasa sangat-sangat satisfying. Jadi kesimpulannya menurut gue ini laptop tuh masih benar-benar solid banget, dan seperti yang kita bisa selalu ekspektasikan dari apa yang Lenovo bisa offer kepada kita dalam seri Legion-nya mereka, bahwa untuk keperluan productivity maupun sampai keperluan gaming kalian benar-benar dimanjain dengan laptop ini. Ditambah lagi dengan suara fan-nya yang tergolong nggak bising, sebenarnya masih bising. Kalau dB-nya mungkin iya masih cukup tinggi, cuman kalau kita ngomongin suaranya itu karena pitch-nya itu nggak terlalu tinggi, itu yang masih ngerasa nggak terlalu mengganggu buat kita yang misalnya nggak menggunakan headphones atau menggunakan IEM atau TWS. Jadi masih benar-benar aman banget untuk mayoritas waktu kalian misalnya, apalagi kalau kalian misalnya game e-sports ya 240Hz itu juga bisa kalian manfaatin. Kalau kalian mau main game AAA yang non DLSS atau ada frame gen, itu kalian masih bisa main turunin resolusi di 1200p yang di resolusi 16 inci juga masih sangat-sangat nyaman. Jadi mereka mengcover semuanya karena adanya Flame Gen 4070 untuk menggunakan native resolution-nya. Kalau enggak ya kalian masih bisa menggunakan DLSS 2. Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat paduan yang benar-benar ngebantu banget. Dan kalau untuk keperluan 3D dan rendering dan segala macam, 4070 laptop GPU juga masih sangat-sangat capable untuk kalian melakukannya, misal untuk revisi beberapa rendering. Jadi nggak ada isu sama sekali, dan kalau kalian adalah sculpting juga itu nggak perlu memakan waktu yang nggak memakan resource yang terlalu besar untuk GPU-nya. Jadi kesimpulannya gue sulit untuk menemukan apa yang benar-benar salah yang ada bisa gue cari di laptop ini, kecuali yang tadi gue udah pernah jelaskan kepada kalian, yaitu adalah trackpad-nya doang. Dan itu bisa di-solve juga oleh Lenovo untuk urusan balik lagi suatu software update yang bisa mereka selesaikan. Jadi nggak ada lagi isu minus yang gue bisa temukan, dan itu harus benar-benar gue cari-cari banget. Dan selebihnya paling gue cuma bisa menjelaskan juga, mungkin keuntungannya kalian mengambil Lenovo juga karena ada kemampuan seperti damage protection-nya mereka, itu yang kalian bisa mendapatkan selama bahkan 3 tahun seingat gue. Oke, habis gue cek, bener ini namanya ADP, Accidental Damage Protection, itu selama beneran 3 tahun umurnya. Jadi Accidental Protection itu sebenarnya menutup semua kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kalau misalnya ketempahan air, kehujanan,
itu masih bisa di cover oleh Lenovo selama 3 tahun. Dan menurut gue itu adalah satu after sales service yang benar-benar menarik banget dan bikin kita juga memelihara suatu barang nggak terlalu takut atau ribet. Bukan berarti kita jadi ceroboh ya, tapi ada kenyamanan itu sih. Ada di mana bahwa kalian tahu bahwa oh benda gue ini masih di ya terutama untuk benda yang cukup tergolong mahal ya. Dan bisa dibilang kalau kalian masih cukup nyaman untuk menggunakannya sehari-hari. Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat menarik dari ADP atau perlindungannya punya Lenovo yang selama 3 tahun. Dan ada satu hal lagi. Nah, yang satu lagi ini adalah namanya Legion Ultimate Support. Yang menurut gue adalah after sales yang benar-benar unik banget di luar yang ADP tadi. Gue rasa yang ADP semua orang udah pada tahu ya. Terutama kalian pengguna Legion karena itu kayaknya jadi salah satu selling point. Tapi untuk Legion Ultimate Support ini menurut gue sangat-sangat aneh banget karena buat orang awam sebenarnya kan ease of use dan after sales yang menjadi paling penting. Tapi kita mendapatkan ini ada di sini, kalian bisa baca di situ yang sebenarnya menurut gue cukup unik di mana kalian bisa mendapatkan akses ke komunitas juga dan orang-orang yang paham tentang game yang kemungkinan besar kalian juga mainin. Nah, jadi fitur ini yang menurut gue sangat-sangat menarik dan kayaknya nggak pernah terdengar juga, dan ini adalah sesuatu yang mereka harus menghabiskan uang cukup besar di mana harus menggunakan beberapa orang atau CS yang ada untuk bisa menerima panggilan kalian misalnya untuk mendapatkan input tentang game yang kalian mainkan atau untuk mendapatkan komunitas yang memainkan game tersebut. Jadi gue rasa itu yang cukup menarik di luar masalah hardware, tapi tadi after sales-nya yang sangat-sangat baik. Itu review untuk Legion 5 Slim tahun 2023. See you guys next time.